Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 11, kita kembali lagi dalam kelas fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya yaitu fluida statis, kali ini fluida dinamis. Perhatikan penampang berikut ini. Ini penampang A ya. Kemudian ini penampang B. Perbandingan diameter penampang pipa A dan B adalah 2:1. Perbandingan diameter pipa A dan pipa B, dA per dB sama dengan 2:1. Kemudian jika kecepatan aliran air di pipa A, berarti VA sama dengan 10 cm per sekon. Hitunglah besar kecepatan aliran air di penampang pipa B. Soal ini berhubungan dengan debit, di mana ketika di sini aliran air dengan kecepatan V melewati penampang A, kemudian dia bergerak menuju penampang B, maka debit di penampang A ini nilainya akan sama dengan debit yang ada di penampang B. Debit dilambangkan dengan Q, ya. QA sama dengan QB, ya. Debit di penampang A dengan di penampang B itu sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kecepatannya berbeda. Pada penampang yang besar pasti kecepatannya lebih rendah daripada penampang yang kecil ini. QA ini diturunkan persamaannya menjadi ini penampang A dikali kecepatan A, kemudian penampang B, AB ya, dikali kecepatan B. Nah, karena di sini hanya ada dA per dB diameter, sedangkan di sini luas ya, luas penampang A, luas penampang B. Karena ini bentuknya lingkaran, maka luas dari penampang ini kita jadikan luas penampang lingkaran yang ada nilai diameternya, yaitu 1/4 pi dA kuadrat dikali kecepatan A 1/4 pi dB kuadrat dikali VB. Karena ini tidak berguna, boleh kita coret, tinggallah dA kuadrat dikali VA sama dengan dB kuadrat per VB. Agar lebih indah dan sesuai dengan posisi ini, kita letakkan dB di bawah ini, dA per dB, kemudian kita kuadratkan sama dengan VB per VA ya. Perbandingan dA dengan dB 2:1, 2:1, kuadrat. VB yang ditanya per VA, VA nilainya 10. Ini kita kuadratkan 4, di bawah kita kuadratkan 1, bukan kuadrat 4 ya. VB sama dengan 10. Ini kali ini 1 kali VB 1, 10 kali 4, 40. Berarti VB nilainya sama dengan 40 cm per sekon. Di sini nampak jelas bahwa kecepatan aliran air di penampang yang lebih kecil itu lebih besar dibandingkan pada penampang yang lebih besar ini. Ya. Sebuah pipa mendatar memiliki dua bagian diameter yang berbeda, masing-masing 6 cm dan 3 cm. Nah, kita buat D1 sama dengan 6 cm, D2 3 cm. Jika pada diameter besar air memiliki kecepatan, berarti yang D ini ya D1. Karena ini yang diameter besar, berarti di sini V1 1 meter per sekon, dan tekanan berarti P1 150 kPa atau 150.000 Pascal. Hitunglah kecepatan dan tekanan air pada diameter kecil. Berarti V2 nya berapa? P2 nya berapa? Nah, katanya sebuah pipa mendatar ya. Sekarang kita hitung nilai V2 dulu. Kita gunakan persamaan sebelumnya. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ya. Kita anggap pipa mendatar ini yang besar, kemudian dia seperti ini. Nah, ini penampang yang kecil ya. Ini A1, ini A2.
Di sini kita pecah jadi 1/4 pi D1 kuadrat dikali V1. Di sini 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. Ini coret, ini coret. V1 per V2 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. V1 nilainya 1 per V2, D2 nilainya 3 per 6 dikuadratkan. 3 bagi 6 setengah, berarti setengah dikuadratkan jadi 1/4 ya. 1/4 V2 kali ke sini, 4 kali ke sini, maka nilai V2 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, jelas bahwa pada penampang kecil nilai kecepatannya lebih besar daripada penampang kecil, yaitu 1. Sekarang kita hitung lagi P2. Ini hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini dirumuskan P ditambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Ya. Maka karena di sini ada penampang 1 dan penampang 2, maka persamaan ini menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Karena pipa ini mendatar, ya, pipa ini mendatar, berarti ketinggiannya sama dari permukaan tanah, maka bagian ini bisa kita coret. Tinggallah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. P1 nilainya sudah ada 150.000 ditambah setengah rho ini berarti rho air, nilainya 1000. V1 kuadrat berarti 1 kuadrat ya. Nilai P2 ditambah setengah rho nilainya 1000. V2 4 berarti 4 kuadrat ya. Ini 150.000. Ini 500 sama dengan P2 ini 500 dikali 16. Ini 150.500 sama dengan P2 sama dengan P2 ditambah 16 kali 5 80 tambah 02 8000 ya. Maka P2 sama dengan 150.500 dikurang 8.000. Maka nilai P2 sama dengan, kalau kita cari apa ini nilainya, 150.500 dikurang 8.000, 142.500 Pascal atau 142,5 kPa, kilo Pascal. Jadi nampak tekanan pada penampang yang lebih kecil ya. Tekanan pada penampang lebih kecil nilainya kecil, atau tekanannya terasa kecil dibandingkan tekanan pada penampang yang lebih besar, karena antara tekanan dan kecepatan itu berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan kecepatan. Air mengalir dalam suatu sistem pipa tertutup. Pada suatu titik, kecepatan air 3 meter per sekon. Sedangkan pada titik yang terletak 1 meter di atasnya memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan tekanan pada titik yang lebih tinggi jika tekanan pada titik yang lebih rendah 20 kPa. Air mengalir dari suatu sistem pipa tertutup. Pada suatu titik, kecepatan air 3 meter per sekon, sedangkan pada titik yang terletak 1 meter di atasnya memiliki kecepatan 4. Nah, berarti bisa kita buatkan seperti ini. Ya. Nah.
Ini nilainya delta H-nya 1 meter. Ada perbedaan ya, 1 meter di atasnya. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Tekanan titik pada yang lebih rendah, anggap ini penampang 1 A1, ini penampang A2. Pada suatu titik kecepatan air 3 meter per sekon. Sedangkan pada titik yang terletak 1 meter di atasnya, ya, pada satu titik yang terletak 1 meter di atasnya, berarti ini A1 memiliki kecepatan 4. Berarti nilai V1 4 meter per sekon, V2 ini 3 meter per sekon. Nah, berarti kalau gambar salah ya, harusnya yang kecil di atas, yang besar di bawah. Maka masalahnya dari nilai ini, nilai yang lebih besar adalah nilai V1. Harusnya V1 nya besar, penampangnya kecil. Nah, tidak masalah ya, penting Anda tahu konsepnya. Kemudian tentukan tekanan pada titik yang lebih tinggi, berarti nilai P1 nya berapa. Jika tekanan pada titik yang lebih rendah, P2 sama dengan 20 kPa atau 20.000 Pascal. Sekarang kita gunakan persamaan Bernoulli sebagaimana soal sebelumnya sudah dijelaskan. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 yang ditanya tambah ini nilai. Ini nampak ya, yang antara rho GH1 dan rho GH2 itu ada hubungan. Nah, sekarang kita buat dulu seperti ini. Setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dikurang rho GH1. Nah, ini kita lanjutkan. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G delta H ya. Delta H ini adalah H2 kurang H1 ya. Maka bisa kita masukkan nilainya. P1 ini setengah kali 1000 dikali V1 kuadrat berarti 16. P2 20.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali V2 kuadrat 9 ditambah ini rho 1000 G10 delta H perbedaan ketinggian 1 meter di atasnya tadi sudah sampaikan, ini dikali 1. KP1 tambah ini 8 berarti 8.000, ini 20.000 tambah ini 500 kali ini 4.500 ditambah ini apa ini 10.000. KP1 sama dengan 20.000, 30.000, 34.500 dikurang ini pindah ke sebelah 8.000. KP1 sama dengan 34.500 dikurang 8.000 26.500 Pascal atau 26,5 kPa. Gambar di bawah ini menunjukkan reservoir penuh. Reservoir ini berarti adalah drum yang besar ini ya. Gambar di bawah ini menunjukkan reservoir penuh air yang dinding bagian bawahnya bocor hingga air memancar sampai ke tanah. Hitunglah jarak pancaran maksimum di tanah diukur dari titik P. Jadi mencari berapakah jarak dari sini ke sini. Ya. Untuk mencari nilai X ya, mencari jarak pancar. Nah, sekarang kita buat yang di atas ini H1 ya, 4 meter ini H1. Yang 9 meter ini H2. Untuk mencari jarak pancar yang dinamakan dengan X nilainya sama dengan 2 dikali
akar H1 dikali H2. X sama dengan 2 dikali H1 nya 4, H2 nya 9. 2 dikali akar 4 kali 9 36, akar 36 6, 2 kali 6 12. Berarti jarak pancarnya 12 meter. Kalau ditanya berapakah kecepatan air yang keluar dari lubang ini, ya, kecepatan air yang keluar dari lubang, V sama dengan akar 2G. Air keluar dari permukaan ini hingga menuju lubang dan jaraknya adalah 4 meter, berarti H1. Berarti H yang dihitung adalah H yang berada di atas lubang ini, ya, bukan H yang bawah. Berarti H1 ini adalah jarak permukaan ke lubang. KV sama dengan 2 dikali 10 dikali H1. H1 nya 4. Ini 2, ini 2 kali 5, ini 4. Nah, ini 2 bisa ditarik keluar, 1, 4 bisa ditarik keluar, akar 4, 2, tinggallah di dalam akar 5. V nya sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Ini seandainya nanti ditanya kecepatan air yang keluar dari lubang. Mungkin ada pertanyaan satu lagi seandainya nanti bertemu dalam soal, yaitu waktu yang dibutuhkan dari lubang ini sampai ke tanah. Waktu pancar. Waktu pancar T sama dengan akar 2 dikali H2 per G. Nah, berarti air itu memancar dari lubang hingga ke tanah. Berarti yang kita hitung adalah H2, ya. H2 ini bukan H1 lagi. KT sama dengan 2 dikali H2 nilainya 9, G nilainya 10. Maka nilai T sama dengan 2 kali 9 per akar 10. Ini dengan ini bisa dicoret. Akar 9 keluar 3 per akar 5. Ini dikali akar sekawan. Berarti 3 per 5 akar 5 sekon, ya. Di waktu pancar atau waktu yang dibutuhkan oleh fluida atau air hingga mencapai tanah, yaitu 3 per 5 akar 5 sekon. Nah, baiklah, mungkin soal tadi menjadi soal terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.